Baiklah aku dengan nama Budak Kandung, Kurang Sumando, anak di kemenakan peserta webinar pada siang hari nangko. Sudah sampai orang narasumber tadi atau pembicara menyampaikan pandangannya terhadap kita bersama. Mungkin kini untuk peserta kami beri pula kesempatan untuk dapat menyampaikan pandangannya. Dalam hal itu awak memang judulnya diskusi, namun untuk sementara waktu lebih kepada awak menampung pandangan terlebih dahulu. Ya, silakan dalam hal itu awak mengajukan dalam hal itu dengan maksud dan tujuan sesuai jo itu adat cepat panua gantang balanjong suka anak Minangkabau di orang Kanulakan. Lah maaf samba dan jong ku dijatuh ke terlampau, mudah-mudahan awak dapat atau nambah. Nah itulah tujuan dan lokasi awak pada siang hari ini kok. Kami persilakan kepada peserta untuk mengangkat tangan untuk menyampaikan pandangannya. Silakan, apa namanya? Silakan, angkat tangan. Kami persilakan kepada peserta. Dan kadangnya tidak itu tanggalan yang ketik dan sampai kanamo sampai di situ menyalani dan tak berkatu kebetulan namanya. Coba. Ya kami silakan untuk tak ada. Siapa nama suku? Arif Pak. Arif, ya. Suku apa dengan negara asal? Wambo Piliang Pak. Piliang ya. Negara asal? Suliki Pak. Hah? Suliki. Suliki 50 kota. Ya 50 kota ya. Ya, ini yang pertama Arif. Kemudian untuk 3 orang yang pertama barangkali. Silakan. Marwan Paris. Beliau Pak Marwan Paris, Datuk Marwan Cepado. Ya. Selanjutnya satu orang lain. Silakan. Lain. Paris dulu atau ya, kami silakan untuk orang pertama. Yang pertama sekali, kemudian Mama kita Arif suku Piliang Negeri Asal Suliki untuk menyampaikan pandangannya tentang isu yang berkembang pada saat ini, yaitu daerah istimewa Minangkabau. Untuk ke depan, bagaimana pandangan kita selaku anak negari Minangkabau. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku Arif tinggal kini di Jogja. Sebelumnya mau minta maaf sebagai anak mungkin yang paling ketik di siko, yang paling mundur mantah, yang paling tidak tahu jo ada di kampung awak mungkin masih banyak yang tidak tahunya. Tapi agak tersentak juga mau menengah kabar wacana tim go Pak Gong sudah tua sebelumnya. Sebab menggunakan itu kan kata Minangkabau. Nah, kalau Wak Cubo menjeliak dari sisi historisnya kan, Minangkabau itu kan memanglah unik. Bak kata Pak Datuk yang pertama tadi, nan magia arahan pertama, itu pun mewah dari awal. Itu Wak lihat ke belakang. Mulai dari pemerintahan gitu. Saya yang juga kecil Pak Datuk Pak Emeraldi Cako, bahwasanya sian yang diangkat menjadi pemimpin kalau lah jadi daerah istimewa memakai kata Minangkabau. Sebab kalau dirunut ke belakang tak pernah ada di negara kita kok dan namanya kerajaan Minangkabau. Dan ada kerajaan Pegeruyuang. Nah, sementara Tuhan nanti itu tidak tunduk ke Pegeruyuang. Nah, tunduk ke Pegeruyuang adalah daerah rantau. Nah, sementara daerah inti Minangkabau itu sendiri terdiri dari negari-negari. Dan kita tahu adalah ada itu selingkar negari. Nah, tiap-tiap negari itu independen dalam pemerintahannya masing-masing. Kurang istimewa apa Minangkabau kalau lagi itu. Ya. Alun orang berdemokrasi lewatlah masa demokrasi. Itu nanti terlintir kepada awak. Nah, kalau misalnya jadi dim, kau siapa yang kau tunjuk jadi pemimpin?
Sementara awak lah ada pemimpin di masing-masing kategori. Dalam rumah gadang tuh awak independen dan merdeka. Itu pertanyaan selalu membayang perlu ambo badek sampai itu mungkin itu saja Pak. Di Siko mungkin ada Pak Anton Pratama penggagas DIM kok dapetnya menjawab dulu Siko kan saling berdialektika kita Siko kan. Jadi tanya wajawek lah gitu kan. Biko bahasa jadinya kan. Maka tidak setuju kan Biko kalau misalnya matang kan bisa saja Wak setuju. Lah adek Wak kan adek Wabung Fakai. Itu mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih. Untuk Arif dari Jogja ya, dengan apa yang saja apa Minangkabau ini karena pandangan itu ya sudah berlaku untuk implikasinya di tengah masyarakat ada itu sendiri yang harus kita tingkatkan kan itu pandangan. Kemudian untuk yang kedua yaitu beliau Angku Datuk Merawi Sukado, kami persilakan untuk menyampaikan pandangan Angku Datuk pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datuk. Angku Nenek Mama yang kami muliakan. Namo data sabu namo ko data sabu gala boba bobo saru pasang. Angku sekalian yang kami hormati. Setelah mendengar tadi paparan-paparan dari narasumber dari pembicara terdahulu, Ambo perkenalkan dulu nama Ambo Marwan Paris, Datuk Maru Saripado, Asa Salayo Solok, Sumatera Barat. Setelah tadi memperhatikan perkembangan dari pembicaraan kita bersama, Ambo bisa mengambil kesimpulan dua. Pertama, kini kita bicara substansi atau berbicara namo. Kalau saya lihat dari paparan itu begitu tadi sampai ke Mangguan dan seterusnya ke bawah, awak kini nampaknya substansi lampi sama. Artinya negara Minangkabau harus kita bangun kembali. Provinsi Sumatera Barat harus kita gelorakan kembali. Kalau bicara nagari Sumatera Barat atau Provinsi Sumatera Barat, Jo Minangkabau tentulah jauhlah permasalahan yang perlu kita bahas. Pak Kecil Datuk tadi, kalau kita bicara Minangkabau, sangat luas sampai ke luar negeri. Kalau bicara Sumatera Barat, ya Sumatera Barat. Dari dua pengertian tadi, sewarnanya pemerintah dalam konteks NKRI telah memberi jalan sebenarnya kalau waktu teliti secara cermat di Undang Nomor 6 2014 tentang desa. Kemudian dijabarkan dengan Perda 7 2014 oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Tapi sayangnya sampai kini belum satu pun kabupaten kota di Sumatera Barat yang menjabarkan perda-perda kabupaten itu ke perda negari di setiap kabupaten kota. Sebenarnya kalau kita mendalami hakikat dari nomor 6 yang dijabarkan di Perda 7 tadi, sebenarnya kesempatan sudah diberikan secara leluasa oleh pemerintah pusat. Di mana situ dibagi bahasa di Perda undang-undang itu di kecian negara itu ada dua klasifikasi lah katakan. Desa dalam pengertian umum seperti yang berlaku kini dan desa adat. Nah, desa adat itu kalau Jawa namanya negari. Nah, masalahnya kini dari awal sebagai ini mama terutama ini mama jadi pandai mendukan doang alim ulama di Sumatera Barat sampai di mana kita bisa menjabarkan keleluasan yang diberikan oleh pemerintah pusat itu. Sebagaimana dirancang di Perda 7 itu.
lah berbagai seminar, webinar, lokakarya lah kita adakan. Kami di Datuk Bergindo lah beberapa kali mengadakan lokakarya, baik tenemu LK bersama Jo Tubuh Minang ataupun Jo Solok Seo Sokato. Yang kalau kami boleh mengatakan Perda 7 itu sebagian besar adalah dari rekomendasi dari hasil seminar kita di PRC dulu, Datuk Bergindo dan saya yang hadiri oleh Pak Ketua DPRD dan seterusnya. Yang menjadi permasalahan pokok Kelurahan Rambok ini, sampai di mana kita nenek mama jadi pandai ulama untuk kanun dan seterusnya di Sumatera Barat memahami betul hakiki dari Undang Nomor 6, terutama dalam pengertian desa adat. Yang desa adat itu sebenarnya dijabarkan di Perda 7. Ya. Nah, di mana beda dasar antara desa dan desa adat? Kalau desa adalah pengertian desa, masih dipisahkan antara pemerintahan dan adat. Sehingga kan jadi tunggu saja di kan kini kan. Nah, di Perda 7 lah mulai dibuka di pemerintah daerah. Bahwa nanti di negara itu, struktur negara itu nanti bentuknya sebagai gabungan atau integrasi dari pemerintah dan adat dan seterusnya wilayah dan sebagainya. Nah, kalau mau berpendapat, lebih baik kita fokus saja kini bahwa kita merangsang dan memotivasi nagari-nagari, bupati-bupati wali kota yang baru kini, dan kebetulan Nambo sebagai Wakil Ketua Gubernur Minang dan pembina di S3, pada kesempatan pertama masih cawagup yang kini lah jadi gubernur dan wakil gubernur. Kira-kira 3 minggu lalu kami sempat audiensi beliau-beliau. Kami pesankan Buya kami panggil Buya menjadi kan. Buya kan kinilah insya Allah jadi gubernur. Dan Buya mengalami pasti kondisi-kondisi kenegari awak kini di Sumatera Barat. Tadi Pak Emeraldi yang telah mengisiat dari bagaimana kita risaunya terhadap kondisi negara Minangkabau kini, yaitu negara Provinsi Sumatera Barat. Narkoba, prostitusi, LGTM dan sebagainya berkembang luar biasa. Ya, kira-kira singkat Oke, ya. Jadi oleh karena itu saran kami lebih baik kita fokus ini di LKAM dan LAKM, LKAM dan seterusnya dari MAM. Mari kita kembangkan segera, kita motivasi segera penjabaran Perda 7 untuk semua negari. Nah, kalau negara-negara itulah berfungsi sebagaimana kita harapkan sebagai negari adat atau desa adat yang ketemu negari, insya Allah istimewa itulah muncul dengan sendirinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau kepada bahwa implementasi daripada istimewa itu sebenarnya sudah dituangkan di dalam Perda 7 2018. Tinggal awak mengaktualisasikannya di tengah-tengah masyarakat adat di negari khususnya. Itu kira-kira pandangan beliau tadi. Kemudian yang lain barangkali persilakan. Aliardi. Angku Aliardi, persilakan. Silakan pada Angku Aliardi, masih ada? Ya, kalau ada yang lain barangkali. Ya, untuk sementara kami lakukan dulu. Kebetulan di dalam forum pun ada yang ingin menyampaikan dalam hal itu beliau Datuk Raja Pengurusan Tinggi. Kami persilakan untuk menyampaikan pandangan-pandangan Datuk. Silakan Datuk. Tidak dulu. Tidak dulu. Mana dulu? Itu aja sebut sekali dulu mana. Ya. Nah, ya. Ya. Pengurusan Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah Tua. Basi capek pasti lagi saja ambo karena aku katunya. Ya. Jadi itu dari tadi paparan. Kalau kita bawa ke ujung itu tadi
Nampak. Silakan. Silakan. Tim teknisinya. Tim teknisinya kemana kan nanti? Jadi menurutku ada beberapa catatan tadi dari kemenangan membagi dasar justifikasi pendirian BIM itu ada yang 7 balir itu kalau coba dibagi ada untuk internal untuk kepentingan budaya itu sendiri dan setengahnya adalah lebih kepada moral kemudian juga sosial ekonomi dan lain itu. Nah untuk budaya ini ada sekitar 6 poin itu. Nah kemudian dari dari Pak Dr. Edi ada tadi tentang bahwasanya secara konstitusional untuk BIM itu dibolehkan dalam perdebatan akademis. Kalau presidennya kan tentu akan sampai nanti perjuangan sampai ke pusat ya. Kemudian yang untuk tadi Dr. Belindo dan menyampaikan dari sisi kultural dan pendidikan adat. Nah yang menarik tadi itu dari Angku Mericatara Rajo Malano tentang kultural dan itu tadi struktural dan kultural. Jadi BIM itu dimungkinkan dalam kerangka struktural, tapi dengan alasan tadi bahasanya akan ada perpanjangan tangan pusat yang lain, dan memang itu terjadi juga di Aceh. Ketua Mbobosojo Wali Nanggro Aceh, ternyata di Wali Nanggro Aceh itu ada struktur dari PNS yang ditempatkan dari Aceh ke Aceh di lembaga kewalian negara itu, Wali Nanggro Aceh, sehingga biaya-biaya yang diberikan ke Wali Nanggro Aceh itu anggaran dikontrol juga oleh pusat, yang ini diprestasikan oleh itu Pemdanya gitu. Nah kemudian tadi kalau untuk kultural yang menjadi pendekatan yang dilakukan dari Pak M tadi, kultural ini kita melakukan penguatan di Nagari kemudian. Tapi tadi sudah disampaikan juga di Nagari kan sudah ada Perda nomor 7 2018 itu, namun dalam pelaksanaannya bagiannya tadi tidak merepresentasikan ada yang sudah ada itu, karena memang sudah bercampur-campur di BAMUS pun sudah bercampur-campur unsurnya gitu. Sebenarnya itu bisa dilakukan penguatan dalam rangka kultural. Tapi sebenarnya itu tidak kultural aja. Dengan Nagari itu sebenarnya adalah struktural juga, walaupun pendekatannya kultural, tapi strukturnya setingkat Nagari. Namun dalam hal ini kan ditingkatkan ke Minangkabaunya ini kan dalam persoalan untuk bagaimana adat ini secara Minangkabaunya, secara struktur Minangkabaunya, teritori Minangkabaunya ini bisa diimplementasikan minimal besaran pokok-pokok adat gitu. Nah pendekatan itu mungkin yang oleh ini coba dibawa menjadi pendekatan struktural, tapi mungkin kita juga ke depan itu bisa kita coba mix antara pendekatan kultural dan struktur ini, representasi dari pendekatan Nagari. Pasti persoalannya nanti siapa yang menjadi pucuk pilihan Minangkabau, seperti yang tadi disampaikan oleh Sana Arif tadi, itu bisa menjadi perdebatan ke depan gitu. Tapi pertanyaan, saya pernah ditanya oleh teman gitu, Minangkabau itu ada nggak? Ada itu hati aja, ada tuh secara vertikal gitu. Tetapi secara teritorialnya nggak ada Minangkabau. Nah itu yang apakah kita ini mengecilkan Minangkabau? Tidak, bukan mengecilkan. Secara teritori itu mengadakan Minangkabau gitu, mengadakan kembali gitu. Karena dengan itu, dengan adanya Minangkabau secara teritori diakui oleh negara, artinya nanti kita udah dianggap orang Minang, bukan dari mana orang Padang ya, enggak, orang Minang, karena sudah ada Minangnya secara teritorinya. Mungkin itu dalam pandangan singkat ya. Kalau kita misalnya mengklaim sampai ke Jambi, ke Riau itu kan secara kultural dia. Mungkin pendekatannya ini adalah teritori untuk mengadakan kembali. Tapi
dengan kendala yang banyak itu tadi ya. Itu mungkin sebagai tambahan. Kita sambung balik, ulang sekali lagi. Ulang dari bangku, ulang sekali lagi, ulang lah kategori takoh. Artinya mana dari apa-apa yang sudah mengemuka tadi, pandangan pertama sekali dari Arif tadi untuk meminta Anton Al-Minangkabawi untuk memberikan pandangan atau komentarnya tentang DIM Nangko. Kami persilakan kepada Engku Anton, boleh masih tampil. Engku Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, mohon maaf Pak Datu, Pak Sadonya agak terburu-buru orang lazan di situ. Ya. Cuma mau menjalihkan seketik tentang pertanyaan sanak kita tadi, Pak Arif yang dari Jogja ya. Ya. Itu saya tahu Ambo, konsep itu tidak melepaskan diri dari kerangka NKRI, dan yang kedua konsep DIM yang Ambo pahami itu adalah tetap nanti walaupun DIM itu adalah terbentuk, tetap perangkat-perangkat negara seperti gubernur, wakil gubernur, dan sampai ke wali nagari itu tetap seperti semula pada tua ya. Ya. Terus yang kedua tentang pemaparan dosa anak kita tadi yang lupa namanya apa, yang dari Kebu Minang. Nah itu konsepnya hampir sama dengan BP2 DIM, di mana dulu bulan September 2020 kita dari ormas-ormas Minang termasuk BP2 DIM yang waktu itu Ambo sendiri ikut mengawani Pak Dr. Mukhtar Naim dan tim waktu itu ya. Kami lah dipanggil sama Komisi 2 DPR RI. Dalam hal itu kita beraudiensi waktu itu di ruangan Kesekjenan tim ahli DPR RI. Dan alhamdulillah dari BP2 DIM waktu itu sudah memaparkan naskah akademisnya di DPR RI. Ada 21 ini. Waktu ke DPR RI kita juga setelah BP2 DIM menghadap, itu setahu kami ormas-ormas Minang seperti IKM, Gebu Minang, dan juga ormas-ormas lainnya itu juga diundang semua, tapi harinya berbeda. Ya. Nah jadi marilah kita bersama-sama mungkin bisa sama-sama mendukung untuk kebaikan negara kita tercinta. Dan mungkin dalam waktu dekat itu insya Allah dalam bulan Maret kita adalah komunikasi sama anggota DPR RI dan juga Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur insya Allah akan melanjutkan audiensi dan proses tahun 2020 ke Patang itu Pak. Mungkin demikian dari Ambo. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Anton dalam menyampaikan pandangannya tentang hal daerah istimewa Minangkabau itu sendiri. Ini awak coba mendiskusikan ulang sesuai dengan ketua dicari tanah babita baru suo tanah bararai. Dicari kata nama tingkah baru suo kata nama sesuai. Itulah ala Minangkabau dan demokrasi Minangkabau itu bentuk itu. Bukanlah berarti awak ingin mencari menang kalah, tapi untuk bermusyawarah dan mufakat. Baiklah, selanjutnya kami minta kepada Angku Joni untuk memberi pandangan bagaimana yang telah sampaikan tadi. Waktu ini 3 menit, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ambo Joni, Selayan Kurai Limujorong, Bukit Tinggi, domisili di Bekasi. Ambo sebenarnya di daerah istimewa Minangkabau itu sebagai saluran aspirasi karena sebelumnya kami di orang-orang Kurai Limujorong Bukit Tinggi sebenarnya ingin membuat daerah istimewa Kurai Limujorong. Bukit Tinggi levelnya Nagari Kurai Limujorong. Di Bukit Tinggi Karano
Kalau di Kota Bukit Tinggi itu nagari tidak berfungsi seperti yang di kabupaten. Kalau di kabupaten ada wali nagari, kalau di Bukit Tinggi tidak ada. Sadunya lah urusan camat, lurah, RT, RW. Minyak mamak tuh cuma tanda tangan kalau dicari untuk menjual tanah saja. Nah, persoalan utama adalah nagari. Ambo tidak mengecek daerah istimewa Minangkabau terlalu luas lah. Tapi kon menjalih daerah Kurai Limo Jorong, Bukit Tinggi 5 kali 5 kilo itu, adanya tidak tentu yang malai gitu kan. Karena tanah sadonya tuh, dan zaman Bulando lah mulai dikuasai Pasate, Pasar Bawah, dan lain-lain itu alah tidak seolah-olah bukan tanah wilayah kaum Kurai lagi, tapi udah milik pemerintah yang sebenarnya kan sebagai pengelola saja. Tapi yang punya tetap anak nagari Kurai Limo Jorong gitu. Nah, apa jaminannya untuk kamuko ndak jatuh tanah orang Kurai ke orang non-Islam? Jangan kan ke orang Minang kan non-Islam. Itu yang perlu jangan sampai nanti inyak moyang awak dan lah membuat ada bahasan di sarak-sarak kesan di kita bulah ternyata kampungnya 90% dikuasai di orang Kapia kan gitu. Dan kedua anak-anak nagari Kurai ko lah banyak terpesona aja orang lain. Jadi tidak ada yang namuh jadi datuk di kampung. Dari 26 datuk yang di Kurai itu hanya 13 yang terisi, yang lainnya tidak. Kalaupun ada yang ngamu apa cakap sesamunya. Karena niatnya lah beda. Kalau jadi datuk bisa menjual tanah. Nah, kira-kira bah caranya jalan keluar. Kami akan membuat daerah istimewa Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi. Tapi bersobok lah jo angku-angku inyak-inyak mamak yang akan membuat daerah istimewa Minangkabau. Anda usahlah daerah istimewa Kurai Bukit Tinggi buat awak bersama-sama 200 atau 500 nagari di Minangkabau ko bergabung awak bersama-sama untuk menjaga anak kemanakan awak, nak cucu ke kamu ko supaya tidak jadi nagari kapia nagari awak ko. Kira-kira sermantu nyak datuk. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh kepada Angku Joni, orang Kurai Limo Jorong Bukit Tinggi. Dari apa yang disampaikan tadi, memang itulah kondisi real tengah-tengah masyarakat awak, terutama sekali di perkotaan dalam hal itu di Sumbar itu di dalam kota Madia. Memang tidak ada laikan di sini, karena itu sudah ada lurah. Dokter itu adalah di tingkat kabupaten. Baiklah, barangkali masih ada enggak bagi peserta-peserta yang ingin menyampaikan pandangannya sebelum awak kami sampaikan closing statement atau memuncul daripada diskusi awak atau silaturahmi awak pada siang menjelang sore nanti. Kami persilakan kalau masih ada kami anukan, kalau enggak kita sampaikan kepada narasumber. Silakan. Ngaji kata 5 menit lagi. Ya, masih ada? Apa cukup sampai di situ? Nah, berarti ya. Nah, kemudian untuk itu dari apa yang sudah disampaikan tadi kami sudah coba merangkum, namun mungkin di dalam webinar itu agak sedikit terganggu secara teknis. Malam lah kami orang kampung, tapi itu agak gatek-gatek. Tapi sungguh pun baik itu, alai di kayu ya, coba ya video itu sekarang kan bila sampai kan itu yang dah. Jadi untuk itu kita mintakan memuncul masalah atau istilah kerennya closing statement dalam hal itu daripada narasumber. Yang pertama sekali kami mintakan kepada beliau Angku Azmi Datuk Bejindo dari apa-apa yang disampaikan oleh peserta webinar awak pada siang tadi saya sampai sanjung hari itu kira-kira kami persilakan kepada beliau kira-kira Bejindo. Baik, terima kasih. Maka tu tak sekali putih, jalan tak sekali sampai, tapi sanksi yang kita sampai, jalan yang sudah sampai, tapi disabut maka putih. Maka ini kerana dah awak hampir berakhir, itu kami ingin menyampaikan apa yang berkembang. Yang pertama, apa yang menjadi alasan 17 poin oleh mereka. Pada tahun 2015, 2016, Ambo
pertanyakan kepada pemerkasa, apa sebenarnya membumikan Minangkabau atau adat tersebut syarat, dan syarat menjadi urusan pusat, adat menjadi urusan daerah. Kamu katakan, kalau dia memang bisa itu, kenapa tidak sekarang aja? Kenapa harus dibubarkan dulu Minangkabau baru dilakukan? Kalau nanti bisa, kalau tidak bah. Para pemerkasa itu pada kita yang tua-tua ini sudah ada di ujung jalan. Kalau Beko meja toko dia berdiri, para pemerkasanya dialah di ujung jalan, masih menarik. Seperti dikatakan membumikan adat Minangkabau. Apakah adat Minangkabau itu sejak membumi? Apa mereka barangkali tidak pernah turun ke bumi? Karena seperti yang saya katakan, adat itu bukan tak jalan karena bukan nama. Tapi kalau di nagari-nagari itu, adat diatur menurut undang-undang dasar, bukan menurut aturan Minangkabau. Sehingga berasa tinggal di Panabang. Itu persoalan. Telah terjadi sejak tahun 2005. Dan sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 79. Nah, yang seperti dikatakan mengembalikan posisi Budo Kandung sebagai penguasa atau pusaka, mengembalikan posisinya itu dari tempatnya, tapi bukan dia penguasa atau pusaka. Dia hanya hak memanfaatkan, mengambil hasil, tapi bukan menguasai. Nah, itu juga perlu diluruskan juga. Jadi kalau masing-masing 17 itu kita kaji, mungkin banyak hal yang bisa diperdebatkan. Nah, kemudian dalam keluar sudah ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 balik, yang mana ada peluang untuk menjadikan nagari menjadi nagari adat atau desa adat. Nah, dikeluarkan pemerintahan Sumatera Barat Perda Nomor 7 Tahun 2008 balik. Pasal 2 mengatakan Perda ini dibuat adalah sebagai pedoman bagi pemerintahan kabupaten kota untuk menyusun nagari menurut hukum adat. Itu jelas itu. Nah, tetapi pasal 116 bahwa yang mengatakan itu adalah kabupaten kota. Ini sudah 8 tahun, 7 tahun tidak terjadi. Nah, kamu khawatir kalau nanti dipretelin semua kabel dibuka, semuanya buah diungkai, pasak ditanggalkan, berantakkanlah Minangkabau. Siapa menyusun? Sedangkan kini jajak itu baru hilang apa kedai orang keburu. Kudia buso, kudia membuto, program dua yang lo. Siapa yang akan meluruskan 6 tahun dan masih peduli dengan Minangkabau dan memahami Minangkabau? Nah, jadi Anda menganjurkan, pertimbangkanlah lebih matang. Nah, lalu apa yang dikatakan oleh Pak Datuk apa tadi? Datuk Gaya Datuk Madinelo ya? Ya. Benar. Siapa nanti? Kita buat naskah akademi, kita kasih ke pemerintah. Oh, ke pemerintah, tolong atur kami di adat kami buat toh. Tolong. Sebenarnya sama Moko, Belanda aja tidak bisa menguasai adat. Karena dia adat itu tidak tertulis, tetapi berurat kepada hati para pemiliknya. Nah, tetapi memang adat dipakai baru, baju dipakai usang. Nah, yang persoalan sekarang, adat Sementara Nagari itu tidak berjalan. Jadi apa yang terjadi di Pura Lima Jorong itu bukan Pura Lima Jorong, dan rata-rata setiap nagari seperti itu. Fungsi dengan nama tidak ada. Nah, kalau Undang-Undang Nomor 6 jadi bentuk balik atau Perda diimplementasikan sesuai dengan aturannya, maka nama lah yang memilih mengangkat wali nagari menurut aturan adat. Pemerintahan nagari dan pemerintahan formal dan non formal ada di satu tangan. Kalau ini kan ada dualisme, ada perapatan adat nagari yang sebagai penonton, ada wali nagari yang isinya desa, itu saja. Kok labor yang datang mereka diam saja, tapi ke barat seperti yang sejunjung diimbaukan ke minyak mama. Kok ada merusak disalahkan mengasih minyak mama. Kok begini? Tetapi padahal mereka tidak diikut sertakan. Nah, lama mereka tidak satu. Jadi kita tidak bisa salahkan mereka. Nah, namun adat itu masih ada jalan, masih berkembang. Nah, jadi bawa lihat ini orang bangga dengan Minangkabau, bangga hanya dengan kulitnya. Tapi mereka belum tentu tahu isinya. Nah, jadi itulah barangkali memang berbeda pendapat di Minangkabau adalah tidak hal yang jarang.
balaya kapal orang tipu nampaknya dari tengah laut. Kesilang kayu di bawah bungkus dengan api yang itu. Niat yang sampai berbuka, ikat yang sampai yang paling. Kalau niat sampai berbuka, ikat sampai bawah. Lalu sangsara kayu jadi baru, ada api di nasional, nasi jadi karak, tidak ada manfaatnya. Maka jadi, mari sama-sama dikaji. Akhirnya, mungkin orang tua-tua kan tak boleh janganlah memasukkan kehendak kepada generasi. Sebab perjalanannya sudah jauh. Mari dibalikkan Minangkabau kok. Sebab menjadi teritorial Minangkabau yang sepanjang dan di situ semuanya orang Bayan Islam itu mudah. Kalau disatukan, kita lintas agama, lintas budaya, dan segala aturan perda pun aturan adat, segala macam diatur oleh pemerintah. Sama je zaman Belanda. Buat kereta panjang. Kami tak akan suka satu katanya. Pasal satu mengatakan urus yang masalah adat itu hal adat. Tapi pasal kedua, dia buat Datuk yang bersurat. Dia gaji untuk mengawasi jalannya adat. Jadi berarti, kalau begini kita saran, kita yang salah, kita yang memberikan. Tali 39, adat, agama, undang-undang. Adat adalah nenek mama, penghulu pemangku adat. Agama adalah ulama, undang-undang pemerintah. Nah, sebelum pemerintah ada, adat itulah ada. Nah, maka kalau adat yang ditempelkan ke provinsi, berarti sebelah dipertimbangkan. Ya, yang telah memang berurat, berakar. Ya kan? Dan orang lain tidak punya. Nah, cuma persoalan ini nama itu tidak ada satu-satu. Memilih oleh dia orang aja, one man, one foot. Oleh negara, one man, one foot. Sama haknya aja anak buahnya. Itu undang-undang yang mengatur. Nah, nanti JIM itu juga kan undang-undang yang mengatur. Dari akhir itu tiapnya. Tentu dari kartu orang itu. Nah, jadi itu saja barangkali sebagai tambahan nombor. Namun kita kembalikan kepada semuanya, inilah pendapat kita, dan kita kaji. Sehingga awak sama-sama, tertentu sama-sama akan dikasih, tapi lantang sama menunjuk dia. Sama anan duduk sampai nan jama pecah, boleh sama kita dengan data. Itu saja berlambu, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muncoy dari beliau Datuk Baginda tadi. Marilah haliko kita salah kembali. Marilah sama-sama wak pulangkan Syria kegajahannya, wak balikkan Penang ke kampungnya. Baiklah, untuk proses statement atau memuncul berikutnya, kita mintakan kepada beliau yang Datuk Temanggung. Kepada beliau Dr. Edi Armand untuk menyampaikan pemuncul atau closing statement. Kami persilakan Edi Armand, waktu yang ke 5 menit karena Rila Sanjo untuk Dr. Edi Armand. Kami persilakan. Masih ada? Masih ada pos? Ya, dimana kali tak? Silakan untuk Dr. Edi Armand untuk menyampaikan closing statement. Pertama kepada narasumber yang sudah memberikan banyak sekali informasi berkaitan dengan topik diskusi kita pada siang ini, dan yang kedua juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah memberikan saran-saran dan pendapat, informasi juga. Ini menjadi sebuah sebuah informasi penting bagi kami di perguruan tinggi. Nah, hanya saja mungkin barangkali sebagai salah satu catatan penting saya berkaitan dengan diskusi kita hari ini, bahwa persoalan daerah istimewa Minangkabau itu adalah sebuah sebuah dinamika sebenarnya kita dalam berdemokrasi, apalagi di era otonomi daerah sekarang itu. Dan ini pun sebenarnya lahir dari sebuah sebuah proses intelektual dan sangat disupport oleh berbagai elemen masyarakat. Ya, saya kira seperti yang disampaikan juga tadi, ternyata ini tidak hanya sekedar wacana gagasan yang disampaikan oleh seorang Prof. Dr. Mukhtar Naim, tapi ini sudah melangkah lebih jauh, sudah ada audiensi sampai ke DPR RI. Saya kira ini sudah bergulir sedemikian rupa, ya, ini sudah bergulir sedemikian rupa, tapi ini kan belum selesai. Nah, ini belum selesai secara konstitusional. Ini saya katakan tadi sesuatu yang
mendapatkan payung hukum secara Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ya, apa yang sudah digulirkan itu, upaya yang sudah dilakukan itu tentu saja secara analisis tentu tidak tidak semudah yang dibayangkan, punya tantangan juga ke depannya. Tapi yang jelas bahwa apa yang sudah ada sekarang itu, bagaimana perlakuan terhadap Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk regulasi yang ada, terutama misalnya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, lalu di breakdown menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2018. Saya kira bagaimana kita mengaktualisasikan Perda itu dalam rangka untuk membangun Sumatera Barat yang lebih bermartabat. Ya, saya kira itu saja mungkin closing statement dari saya. Angku, saya kembalikan. Halo. Ada Tumanggungan dari Maam, kami persilakan Datuk, waktu yang Datuk 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah kamu menyimak aku dari sumber dan juga agen para peserta webinar pada sore hari ini. Pada kata inti secara awal tadi saya sampaikan adanya agen itu apabila seluruh kita tentang Minangkabauan itu berkesesuaian dengan maksud secara adat yang hakikinya yang sudah waris dari pusat budaya dari awal orang Minang, baik di kampung maupun di rantau walaupun di masa dia berada. Tapi sementara pun berarti bicara tentang daerah istimewa Minangkabau setelah kita simak di beberapa narasumber termasuk juga dari pihak DIN sendiri itu terlalu hitam secara duduk bahasamu persoalan-persoalan tentang Minangkabauan dan tentang secara pemerintahan. Ketika dari 17 item alasan DIN itu yang pada keseluruhannya bisa kami memahami itu adalah berada di dalam ranah adat. Namun ketika bicara tentang daerah istimewa itu tidak terlepas dengan bicara tentang struktur pemerintahan. Nah, kalau dikatakan bahwasanya secara dari salah satu tim dari tim tadi mengatakan bahwa tidak akan berubah struktural, bahwa gubernur dari kota tidak sebagaimana pemerintah yang ada hari ini tetap ada, berarti hanya merubah nama daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau. Nah, di awal kata tadi sudah kami sampaikan, seperti halnya juga disampaikan oleh Datuk Hindo, bahwasanya Minangkabau itu tidak bisa dijadikan sebagai teritorial. Dan Minangkabau itu juga bukan teritorial. Maka kami katakan apabila menjadi daerah istimewa Minangkabau, karena kalimatnya daerah istimewa berarti kita bicara tentang teritorial. Secara teritorial tentu hari ini dari Sumatera Tengah pecah menjadi 4 provinsi dan bicara Minangkabau juga dari dulu-dulunya Minangkabau itu bukanlah teritorial. Nah, ketika kita ismi ke Minangkabauan menjadikan Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau dengan keseluruhan keunikan budaya dan tradisinya yang juga tidak hanya adanya di Provinsi Sumatera Barat tetapi ada di beberapa provinsi bahkan di beberapa negara yang menganut dan masih memakaikan sistem adat Minangkabau dan juga memiliki keterkaitan baik secara kekerabatan, baik secara peradaban, memiliki keterkaitan tentang Minangkabauan. Maka saran kami bicara tentang daerah istimewa Minangkabau itu ketika hanya bicara tentang esensi tentang kebudayaan, sepertinya pada hari ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari beberapa peraturan perundang-undangan juga sudah ada, sudah diberi kebebasan, sudah diberi peluang oleh pemerintah
melalui beberapa ketentuan seperti yang disampaikan oleh Dr. Meradi Cakramudian itu Raja Melano tadi, bahwasanya itu sudah ada. Sehingga kita semestinya fokus bicara tentang esensinya. Kalau tidak ada urgensinya atau urgensinya harus merubah Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah istimewa Minangkabau. Karena kita juga paham secara adat Minangkabau itu dari dulu-dulunya sudah banyak cara dan upaya untuk merubahnya, seperti orang tua sekali air datang sekali tapi yang berubah, banyak perubahan-perubahan seperti kita pada hari ini dengan segala kondisi-kondisi yang ada. Namun ketika persoalan-persoalan tentang persoalan hukum adat itu, ada satu yang terlupa dari beberapa yang ada, masih kita ingat hari ini cuman hanya bercerita tentang Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014, dan salah satu saya sebagai Ketua Presidium Parade Nusantara, yaitu Persatuan Rakyat Desa yang dulu mendesak DPR untuk melahirkan Undang-Undang Desa. Nah, pada hari ini kita di Provinsi Sumatera Barat lahir Perda nomor 7 tahun 2018 tentang pemerintahan negari yang sudah mencampurkan aduk antara pemerintah dengan adat. Yang pada hari ini tentu secara adat dan pemerintahnya itu sampai hari ini kita paham di negara-negara kita di Sumatera Barat itu dengan segala macam konteksnya terjadi kerancuan-kerancuan maupun terjadi kesepahaman, dan itu tidak bisa persoalan adat itu diselesaikan oleh negara. Nah, ketika hari ini dijadikan persoalan-persoalan hukum positif, persoalan dari hukum negara, sedangkan identitas kita secara hukum adat itu sendiri belum duduk. Nah, kemudian dikatakan tadi bahwa sudah berkumpul ormas-ormas adat di Sumatera Barat. Dari 8 ormas adat yang ada di Sumatera Barat khususnya, kami salah satu di Mahkamah Adat Alam Minangkabau tidak terlibat di dalam DIM. Itu kami sampaikan. Kenapa? Karena di Mahkamah Adat Alam Minangkabau fokus dengan persoalan hukum, dan perlu diingat dari Permendagri nomor 52 tahun 2014, yaitu pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, itu sudah jelas pemerintah memberikan peluang bagaimana ketentuan-ketentuan masyarakat hukum adat, bagaimana secara pedoman-pedoman secara hukum adat, dan itu yang semestinya yang harus kita perkuat di ranah Minang khususnya, tanpa harus berubah nama. Yang kita khawatirkan dengan adanya DIM ini tentu akan merubah menjadi sistem pemerintahan, dan bicara tentang DIM ini jangan sampai nanti malah digiring menjadi sesuatu perbuatan makar. Dan itu juga kita berharap jangan nanti Sumatera Barat menjadi kembali traumatik ke PRI volume kedua dengan persoalan politik dan persoalan banyak hal yang kita tidak bisa sesederhana itu berbicara tentang esensi. Artinya apa? Ketika persoalan-persoalan adat, persoalan kebudayaan tradisi ada Minangkabau, kita pahami orang Minangkabau dimanapun berada, mau tahu, mau tidak tahu, mau dia paham, tidak paham tentang adat Minangkabau, tapi secara keturunan, artinya secara darah orang bagi Minangkabau, pasti ismi Minangkabau tetap ada. Namun persoalannya ketika bicara dalam ranah konteks adat Minangkabau itu memiliki sistem terata pemerintahan 4 sistem di Minangkabau, satu-satunya di dunia. Dan itu pernah kita bahas dengan Profesor Yusri Ibrahim Mahendra sebagai pakar hukum tata negara. Di dunia itu hanya memakai 2 sistem. Maka ketika yang 4 sistem di Minangkabau itu hanya diterapkan kepada 2 sistem yang ada di dunia, khususnya di negara Republik Indonesia ini, tentu tidak akan berkesesuaian. Oleh sebab itu, kami dari Mahkamah Adat Minangkabau tentu dengan ini menjelaskan dan menegaskan menolak di daerah istimewa Minangkabau itu apabila hanya akan memicu konflik internal maupun eksternal, baik secara yang nantinya akan menjadi suatu pelanggaran dalam ketentuan hukum dan perundang-undang yang berlaku negara Republik Indonesia. Kita tidak ingin masyarakat Minangkabau itu digiring menjadi anti pemerintahan, menjadi orang yang oposisi di pemerintahan, atau jadi masyarakat yang banyak tendensiusnya yang dalam artian mengakibatkan ketidakpahaman tentang bernegara. Jadi intinya adalah orang Minangkabau seperti yang disampaikan oleh Datuk Arjo Melano tadi,
sebagai penggagas pendiri Republik Indonesia ini, itu yang kita lanjutkan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita di dalam bernegara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, tanpa harus merubah dan merubah-rubah nama yang lain. Tetaplah esensi adat Minangkabau itu yang kita perjuangkan, dan bersama-sama duduk dengan persaudaraan nenek mama dan bicara tentang secara adat yang sabana adat, adat teradat, adat istiadat, dan adat istiadatkan yang tetap berbeda dan tidak bisa disamakan. Maka semestinya kalau dengan persoalan-persoalan yang lain terhadap keistimewaan Minangkabau itu sudah ada, dan tambah kita perkuat lagi dengan beberapa ketentuan-ketentuan. Ya, salah satunya itu tadi dari Undang-Undang Desa dan juga Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 itu yang harus kita perjuangkan, bagaimana mendapat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu, dan karena sudah ada peraturannya. Jadi tidak lagi kita harus membuang-buang waktu seperti sampaikan oleh Dr. Begendo tadi, menghabis-habiskan energi kepada sesuatu yang nanti hasilnya juga tidak maksimal. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau untuk Dr. Tumanggungan dari maaf. Baiklah, untuk closing statement berikutnya kami mintakan kepada beliau Dr. Emaradi Chandra Datuk Rajo Malano untuk memuncai tentang diskusi awak pada sore hari itu. Untuk Datuk, kami silakan kepada beliau untuk Datuk Rajo Malano. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepanjang pengamatan Ambo sejak beberapa tahun lalu sampai kini, yang sangat bersemangat dengan persoalan DIM itu adalah sanak-sanak kita yang umumnya adalah para perantau, terutama yang di Jakarta. Sangat bersemangat untuk menjadikan Sumbar itu sebagai daerah istimewa Minangkabau. Tapi sebaliknya dalam perjalanan yang cukup panjang, perjalanan waktu yang cukup panjang, bercerita kian kemari, nenek mama, pada umumnya tidak ada yang betul-betul bulat tekadnya untuk jadi DIM itu. Mereka justru mempertanyakan, apa tidak makin tergusur awak Kubiko? Gitu. Apa tidak makin lentehangan orang-orang nanio tanah awak itu kemari beko? Dan berbagai macam pertanyaan. Jadi, Ambo berharap kalau kita ingin melakukan sesuatu untuk Minangkabau, bawa-bawalah kami nak menjaga kampung kau. Ya, jangan pergi ke DPR kemudian orang-orang pusat senampai kan. Gitu. Dan kami kau dianggap akan patuh saja dengan apa yang digagas oleh orang pusat. Ambo rasa kita perlu beraja balik dari tragedi Kongres Kebudayaan Minangkabau yang gagal dulu. Ya, dulu kan pernah juga ada yang punya gagasan dari Jakarta ingin merubah Minangkabau melalui Kongres, gitu. Dan hancur-hancuran, dan itu hampir bentrok fisik yang terjadi di Sumatera Barat. Jadi jangan sampai nanti hal yang sama akan terulang kembali. Jadi Ambo berharap kalaupun ada gagasan-gagasan baru, kita tidak menolak gagasan baru sebetulnya untuk perubahan Minangkabau, tapi mbok ya kan begitu kata orang Jogja barangkali ya. Jangan sepihak gitu ya, jangan sepihak. Duduk bersama itu yang perlu. Duduk bersama balapang-lapang. Kalau duduk seorang ya bersampi-sampi jadinya gitu. Apa kira itu saja dari Ambo. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo tutup, dalam hal itu Ambo kembalikan dulu kepada Ketua LKM, kepada beliau Datuk Enam Pelawan. Kepada beliau Datuk Enam Pelawan, waktu Datuk 5 menit Datuk. Biar Ketua beliau akan temu. Silakan. Ya. Ya, terima kasih moderator ya, yang kami hormati Datuk dan masih setia ya dalam diskusi kita sampai Sunjoko. Alhamdulillah memang dari siang tako dari jam 1 sampai kini lah hampir 3 jam ya kita berdiskusi dan berbincang dan menyampaikan pandangan dan pendapat ya. Tapi itulah bentuk kurang lebih pemikiran yang ada dari
beberapa pemangku adat yang ada di rantau, termasuk juga tadi dari Datuk Ketemanggungan yang baru datang juga dari ranah lah gitu ya kurang lebih. Dan itu pandangan mereka itu sudah menyampaikan tentang hal-hal yang sedang ramai saat ini menyangkut masalah DIM ya, Daerah Istimewa Minangkabau, serta mungkin ada beberapa kaitan dengan Perda nomor 7 tahun 2018 ya kurang lebih. Dan Ambo dapat sedikit pemahaman ya yang perlu. Pertama adalah masalah DIM itu memang tinggi ya. Artinya terlalu banyak perjuangan yang harus dilakukan dan direlakkan gitu untuk sampai kepada keputusan politik lah gitu. Dan sudah terbukti sudah berapa tahun ya, sejak udah 6 tahun kurang lebih Halikoko masih belum juga merucut ya pada tujuan. Nah, itu artinya kita perlu berhitung balik memang masih perlu kita teruskan ya atau bagaimana. Ini memang sumber daya yang ada ini apakah bisa kita efektifkan ya atau memang harus kita arahkan kepada hal yang lain. Itu merasa tadi tanggapan dari Datuk Bagindo, Datuk Ketemanggungan, ya, dari narasumber yang lain, serta pandangan-pandangan dari sana sekalian itu sudah cukup banyak ya mewarnai hal itu. Walaupun juga ada penjelasan dari mungkin yang memprakarsai lah masalah Jimiko yang tetap dengan pandangannya juga gitu. Nah kalau dari Ambo sendiri ya, kami dari pemangku adat yang di rantau gitu, juga sudah sedikit berbicara juga dengan beberapa pemangku adat yang di kampung lah gitu ya atau di ranah. Kita melihat bahwa pemahaman ya dan penerapan adat di setiap negara itu kan tidak sama gitu ya. Jadi hal itu yang perlu kita perbaiki ya, kita kadondoi lah kurang lebih supaya bagaimana pemahaman kita dalam menyangkut masalah adat, penerapannya ya dan prakteknya, karena di setiap nagari ya lain lubuk lain ikannya kan gitu, lain padang lain bilalangnya juga gitu. Dan itu memang bagaimana kita harus menjaga itu ya sambil tetap juga menghargai apa disebut dengan adat nan selingkah nagari ya atau adat nan selingkah luak dan satarinya. Nah mungkin hal-hal yang perlu menjadi program kami ya kurang lebih ke depan itu adalah bagaimana kita membangkitkan ya semangat itu kepada seluruh nagari ya. Kemudian juga memang ada pemikiran juga kita harus menancapkan bendera atau merawa-awak ya. Artinya termasuk juga mungkin rantau-rantau nan jauh ya atau nan di luar Sumatera Barat itu tetap ada dalam pengaruh adat dan budaya kita di Minangkabau ya, walaupun ada yang terpakai 75%, 50%, 25% atau 5% sekalipun ya, mungkin ada sandi-sandi adat yang mereka pakai itu terpakai juga adat kita nah lama gitu. Nah itu hal-hal seperti itu perlu kita rangkul ya untuk mengembangkan Minangkabau Raya Iko gitu ya sampai ke tampe-tampe nan laweh. Nah, dan Iko juga memperjelas bahwa keberadaan adat Minangkabau itu tidak salingka Provinsi Sumatera Barat juga gitu, tapi mungkin sampai ke tampe-tampe nan jauh kan gitu, atau sampai ke luar negara. Menengah ada beberapa kaum masyarakat di beberapa negara itu juga masih mengaku kepada beradat ke Minangkabau gitu. Nah ini hal-hal yang menarik yang mau kita kembangkan ke depan. Nah hal-hal lain adalah yang paling penting dan strategis ya. Kita tidak akan berhenti dengan Perda 7 2018 ya. Kami melihat ya bahwa dengan adanya itu tidak bisa menjamin awak dapat menyesuaikan lah ataupun mengembangkan adat kita dengan seperti itu ya. Artinya ke depan menggunakan hukum-hukum positif itu banyak norma-norma adat itu yang harus kita masukkan gitu. Sebagai contoh adalah yang sudah berhasil menerapkan itu adalah di Provinsi Bali ya. Provinsi Bali dia bukan daerah istimewa ya.
Tapi kalau melihat ke dalam peraturan-peraturan daerah ya dan sebagainya, mereka memasukkan sebanyak mungkin norma-norma adat mereka ya ke dalam peraturan-peraturan positif mereka, dan itu diakui oleh negara. Ya. Nah, itu mungkin ke depan tuh kita harus dapat mewarnai ya seluruh kebijakan-kebijakan yang ada ya, khususnya yang ada di Sumatera Barat sekalipun gitu ya, atau di setiap kabupaten atau di negari, untuk memasukkan sebanyak mungkin norma-norma kaidah-kaidah adat kita di dalam peraturan-peraturan positif kita ya. Ya, kalau itu dapat dilakukan, secara otomatis itu awak sudah menjadi daerah istimewa itu. Gitu. Nah, itu jadi artinya ada dalam praktek kita sebagai warga negara itu, dan kita bisa menyematkan hal-hal itu di dalam kebijakan-kebijakan yang ada gitu. Nah itu contoh seperti di Bali ya, dan memang kalau melihat dalam beberapa daerah yang punya inisiatif seperti itu. Ada seperti di Banten, Baduy, di Papua, dan tapi yang paling cukup berhasil itu melihat itu memang Bali ya. Memang perlu studi banding juga ke situ ya. Dan Ambo Aucok juga membuat beberapa peraturan di Bali itu, dan mau tidak mau harus mengambil norma-norma, kaidah-kaidah adat mereka ya di dalam berbagai kebijakan itu. Nah itu yang perlu kita warnai ya ke depan itu. Kita harapkan mungkin perjuangan kami terutama di pemangku adat itu adalah bagaimana kita mewarnai ya, bisa harmonis dengan berbagai kebijakan yang ada secara nasional itu, dengan tetap mengedepankan ya keagungan ya dari adat budaya kita. Mungkin dari Ambo seperti itu ya, dan terima kasih sekali lagi dari kami. Mudah-mudahan itu dapat berlanjut. Tadi memang ada permintaan kalau dapat diteruskan segala macam. Ya, kami intinya siap saja untuk itu, dan kalau memang perlu difasilitasi, kami akan memfasilitasi lagi kan pertemuan-pertemuan macam itu, dan mungkin bisa kita kembangkan lebih lanjut. Dari Ambo seperti itu, lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada beliau. Suaranya tidak keluar, Pak. Ketua SKB Padang Sukamban, anak selaku Deka Manakan, baik yang ada di ranah maupun di kampung, maupun yang di rantau. Awak sudah dari tadi dari jam 1 sampai Jalan Sanjoko, awak berdiskusi bersilaturahmi dalam mencari satu sayur yang sepakat. Lawak danga bunyi, lawak imak kata pandang-pandangan dari kita yang hadir. Mungkin ada saripatihnya dari apa-apa pandangan dari para narasumber atau pembicara yang tadi yang beliau Azmi Datuk Bagindo, Dr. Edi Rasmon Manajemen Hukum, Datuk Ketua Manggungan dari Mahkamah Adat Alam Minangkabau, Dr. Emeril Dicatla, Datuk Rajo Malano, tentang isu-isu, menyikapi isu-isu tentang daerah istimewa Minangkabau, bahwa daerah istimewa Minangkabau itu perlu kita tinjau kembali, karena sebelum awak mewacanakan daerah istimewa Minangkabau dari masa Saisuak, dan Minangkabau itu sudah istimewa. Kemudian dari acara kita pada siang hari ini, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama sekali dari sisi teknis dalam hal Zoom atau Binarco, karena kami juga orang-orang yang tak begitu ahli dengan teknologi, gaptek namanya, barangkali ada hal-hal yang tidak terganggu atau sinyal dan segala macam, kami mohon membukakan pintu maaf. Dan kemudian pada kita nama sama, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, pertama sekali Ambo sebagai moderator, Irwan Saman Datuk Gampo Senaro, barangkali kesinggung dek naik, kelancong dek turun, kami atas nama Lembaga Adat dan Kebudayaan Minangkabau sebagai penyelenggara, untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf. Jika bersua sila disuliaknya, tolong anikan kalau ilatif, kubukan ke tanah latang, itu ngani api padam asok menjulang ke udara, dan acara webinar kali ko, marilah sama-sama awak tutup dengan bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.